Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Joko Purwanto, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tapin dengan fasilitator Ibu Istiqomah dan dengan pengajar praktek Ibu Jumiati. Hari ini akan melaksanakan percakapan praobservasi kelas yang mana yang nantinya akan saya observasi adalah rekan kerja saya Muhammad Reza Rahmi. Selamat pagi Pak Reza. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mohon maaf, ini saya mengganggu waktunya sebentar ya. Ini berdasarkan percakapan kita sebelumnya bahwa saya akan berkunjung gitu ya, berkunjung ke kelas Bapak untuk melihat atau mengobservasi proses pembelajaran yang Bapak pimpin. Nah, sebelum nantinya saya ke kelas Bapak, makanya kita adakan pertemuan ini sebagai praobservasi dengan tujuan bahwa agar nanti pada saat proses belajar mengajar itu lebih mantap lagi. Amin. Nah, gitu ya, amin. Oke. Baik, langsung saja Pak ya. Untuk nantinya itu materi apa sih Pak yang akan Bapak Untuk ajarkan untuk pertemuan selanjutnya ini saya rencananya akan membawakan topik What are you doing? What are you doing ya? Itu bab ke-9. Itu kelas berapa Pak? Itu kelas 8 semester 2. Kelas 8 semester 2. Jadi nanti Bapak akan bawakan materi dengan topik what are you doing? Ya, dengan topik what are you doing gitu ya di kelas 8. 8 apa Pak? 8A. 8A. Ya. Oke. Nah, materinya what are you doing gitu ya. Bahasa Inggris berarti nih Pak ya? Bahasa Inggris. Oke. Tujuan pembelajarannya apa itu Pak? Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami dan menulis jenis kalimat present continuous tense. Karena itu kan what are you doing? Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Jadi diharapkan peserta didik itu mereka paham dulu apa yang dimaksud dengan present continuous tense dan mereka mampu menuliskan. Oh ya, jadi tujuannya itu pesan mampu memahami, kemudian nanti menuliskan gitu ya jenis kalimat present continuous tense ya dengan topik tadi ya what are you doing tadi ya. Oke, baik Bapak. Kemudian dalam pembelajaran nanti itu area pengembangan apa yang hendak Bapak capai Pak? Area pengembangannya karena ini kan topiknya saja kan dalam bentuk pertanyaan, otomatis kan ini lebih banyak di lisan ya. Lisan. Jadi kan lebih ke aktif dalam menyebutkan kalimatnya, aktif dalam menyebutkan jenis kata kerjanya yang ditambah akhiran ing. Pokoknya mereka itu aktif saja dalam menyahut ya. Iya. Oke, jadi kalau ini bisa saya tangkap bahwa area pengembangannya itu dalam hal keaktifan siswa gitu ya, dalam hal keaktifan siswa dan respon dari peserta didiknya ya. Oke, jadi mungkin ketika Bapak menerangkan dan menjelaskan, itu mereka bisa menangkap. Oke. Ya. Nah, untuk materi tersebut dengan tujuan yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira strategi apa Pak yang akan Bapak lakukan nanti di kelas? Mungkin dari metodenya gitu kan, medianya ya. Nah, itu apa Pak? Strategi apa yang akan Bapak lakukan nanti pada saat pembelajaran? Kalau strategi itu kita back to basic saja ya, karena kan ini bahasa Inggris dan tidak semuanya langsung bisa memahami. Jadi kan saya memang harus menggunakan direct question ya. Jadi kan selalu ada pertanyaan dan timbal balik dari pengajar dan peserta didik gitu. Jadi saya tanyakan dulu dalam bahasa Inggris, lalu saya tanyakan lagi dalam bahasa Indonesia supaya terjadi pembiasaan atau drilling Pak. Oh gitu ya. Jadi strateginya tadi kembali lagi karena ini memang bahasa gitu ya, bahasa. Jadi memang harus lebih banyak dia berbahasa gitu ya, mengucapkan lisan gitu ya. Jadi strateginya tadi adalah dengan direct question ya. Direct question itu artinya nanti apa tadi Pak, Bapak akan saya bertanya dulu dengan bahasa Inggris, kemudian diulangi lagi dengan bahasa Indonesia gitu ya, dengan harapan itu bisa menjadi pembiasaan gitu ya.
Oke, ada lagi Pak selain itu Pak? Selain itu saya juga berencana untuk menggunakan group discussion. Grup discussion ya, Karena diskusi grup gitu iya, ya. Karena materi di bukunya kan cukup banyak kan, topik-topiknya tentang apa yang dilakukan di dalam kelas, apa yang dilakukan di rumah, apa yang dilakukan saat hari libur. Nah itu bisa dibahas dalam group discussion. Oke, baik, baik Bapak. Jadi untuk apa namanya, untuk materi ini tadi yang saya tangkap adalah Bapak menggunakan dua strategi gitu ya. Yang pertama adalah direct question tadi, artinya Bapak mengulang apa, bertanya atau menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian diulangi lagi dengan bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan group discussion, dengan diskusi grup, diskusi kelompok yang apa namanya, mereka mungkin nanti di tiap kelompok mungkin beda gitu Beda-beda ya. beda-beda tugasnya. Oke, baik. Kemudian ya, selain itu harapan Bapak nih Pak, harapan Bapak setelah kita bincang-bincang seperti ini untuk nanti pada saat observasi bagaimana Pak? Harapan saya semoga nanti ke depannya kegiatan belajar mengajarnya itu dapat berjalan dengan lancar dan keaktifan siswa itu sedikit demi sedikit mulai meningkat. Karena ini bahasa kan, jadi yang paling diharapkan dari gurunya itu adalah keaktifan mereka ketika menjawab pertanyaan atau berinteraksi dalam kelas. Jadi yang memang poinnya itu dia harus aktif gitu ya, keaktifannya gitu ya. Oke, baik. Dan kalau saya lihat sih untuk materi ini dan strategi yang Bapak siapkan itu sudah bagus banget gitu ya. Udah bagus sekali. Dan apa namanya, nanti kita ketemu ini materinya ini kapan Pak? Besok Pak ya? Besok Ya, tanggal 21 Maret 2023 di kelas 8A gitu ya. Baik Pak Reza, itu saja ya percakapan kita untuk observasi, dan kita berdua berharap bahwa nanti pada saat pelaksanaannya berjalan dengan lancar gitu kan, dan yang pasti anak-anak apa namanya ya benar-benar aktif lah gitu ya, sehingga tujuan dari pembelajaran yang Bapak susun ini bisa tercapai ya. Baik, terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak. Mengganggu waktunya ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disti, Firdaus, Jeffrey, Kezia, Vera, Api, Ricky, Zaidan, Nabila, Linda, Jack, Radifa, Rehan, Riana, Ridwan. How are you today? Have you eaten your breakfast? Sudah, ada yang belum? Tidak sempat atau belum? Belum sempat. Oke, kalau gitu kita bisa saja hari ini. Hari ini kita musik ini. Kalau yang bisa memberitahu Bapak perbedaannya antara Arnold Free Fire and Arnold is playing Free Fire. Kalau masih main satu main. Nah, Kalau yang ini is playing Sedang bermain. orang ketiga tuh enggak, ini cuma satu. Tapi kalau those, they, us, we banyak, itu bisa menggunakan modal ini. Untuk CDC. Itu
Awan ini kena langsung dua. Yes. Itu nih. Ini belum. Lanjut. Jeffrey. You make present on the mistakes from video. You're right. Token price Soban price is MR is jumping akan kan? Atau dibalik harus cari kita pokoknya di sini artinya what the hell? Ricky ada orang play online games. Kenapa tidak pakai art? Karena subjeknya lebih dari satu. Subjeknya yang mana? Ricky ada. Berarti ada dua subjek, dua orang. Tapi belakangnya tetap sama. Play online games. Work using number game.
Dinda yang iya. Ini room juga. Oh enggak, ini konteks. Ini kemana juga ya? Minta kiss sweeping in the open page. Yellow page katanya halaman kalau kita jadi Yellow. Jadi nggak usah kelas ini buku. beranda itu beranda kan halaman depan atau bisa itu kita ganti jadi depan bahasa Inggrisnya front yard halaman belakang. Number 2. Oke, sudah. Silakan. Number 2. Alisa and her friends are cooking on the beach. Miss, Alia, Alisa dan teman-temannya sedang memasak. Di mana? Di pantai. Puasanya enak. Di pantai itu kita bisa memasak dengan video. Semoga sampai. Nah ini number 3. Sebagian belum. Oke siap. Siap dari juga. Subjeknya di sini ada 3. Gimana bilang? To be-nya boleh pakai is, Gondongan dan
R. Kalau subjeknya satu, sama ya? Tapi kalau subjek satu, R. Oke. Kata kerjanya berikut pertama, tapi ditambah tambahin. Setelah ditambahin boleh ditambahkan objek atau That's all for today's lesson. Semoga bermanfaat. Dibayar di sini. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Reja. Siapa? Oke, tadi kita telah melaksanakan observasi pada saat Bapak mengajar gitu ya. Bagaimana perasaannya Pak? Gugup ya, tapi sejauh yang saya lihat sih ya bagus ya. Ya, artinya berjalan dengan lancar ya. Baik Bapak, dari kegiatan belajar mengajar tadi ya, hal apa saja Pak yang Bapak dapatkan, yang bisa Bapak ambil? Maksudnya ada hal baik apa dari pembelajaran itu yang nanti bisa Bapak terapkan di depannya, kemudian ada kekurangan-kekurangan apa yang Bapak rasa ada pada saat proses belajar mengajar tadi? Saya mulai kekurangan dulu ya. Oke, boleh. Kalau untuk kekurangan itu saya belum meriksa kesiapan siswa dalam belajar karena ada beberapa faktor, jadi kan lupa untuk memeriksa dan lupa untuk bertanya apakah mereka sudah siap dalam bahasa Inggris. Oke. Padahal itu bisa sebagai rangsangan untuk belajar bahasa Inggris karena kan dimulai dengan doa bahasa Inggris. Nah, itu lupa. Ya. Jadi Bapak lupa gitu ya. Tadi tentang memeriksa kesiapan siswa bahwa sudah siap belajar atau belum ya. Karena ini dalam belajar bahasa Inggris pasti dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Kemudian apalagi Pak kira-kira Pak? Terus itu kan teknik kedua saya itu menggunakan group discussion. Oh ya, kemarin Bapak strateginya tuh ada dua gitu ya. Yang pertama itu direct question, kemudian yang kedua group discussion. Ya, kenapa Pak untuk yang group discussion Pak? Kita cukup memakan waktu yang lama untuk di direct questionnya karena tidak semua siswa kan bisa respon secara langsung atau secara cepat, jadi akhirnya terlalu banyak memakan waktu di situ dan akhirnya investnya karena di group discussion yang belum sempat terlaksana. Jadi menurut Bapak itu di direct questionnya itu terlalu lama. Ya, terlalu lama. Kemudian juga di situ tadi apa namanya merasa terlalu cepat Pak ya. Oh ya, untuk penyampaian saya ketika berbicara di sini itu terlalu cepat. Penyampaiannya terlalu cepat. Intonasinya terlalu cepat. Mungkin untuk mereka yang sudah paham lebih dulu bahasa Inggris tidak apa-apa, intonasinya cepat. Tapi kalau yang masih awam, nah itu Ya. harus saya sesuaikan nantinya. Jadi kalau di kelas itu bagaimana Pak? Hanya beberapa orang yang sudah paham bahasa Inggris kan karena pengaruh dari game ya. Game sekarang kan kebanyakan yang menggunakan bahasa Inggris. Mereka sudah paham itunya, tapi ya itu tadi tidak semuanya sudah paham lebih awal. Jadi kan harus saya perlambat intonasinya. Nah, jadi menurut Bapak tadi Bapak penyampaiannya itu terlalu cepat, Yes. gitu ya. Penyampaiannya terlalu cepat dan belum memetakan, maksudnya tidak semua siswa yang ada di situ tuh paham gitu ya, karena tingkat pemahaman juga berbeda-beda. Gitu ya. Oke, jadi itu yang Bapak anggap ini ya agak miss di situ gitu ya. Oke, baik. Kemudian tadi dari strategi tadi sudah ya, di awal waktu di pra-coaching itu di pra supervisi itu Bapak menyampaikan ada dua strategi. Kemudian di strategi yang kedua group discussion-nya tidak terlaksana. Ya, menurut Bapak itu apa Pak penyebabnya Pak? Karena terlalu lama di Terlalu lama dari question ya. Oke, jadi itu berhubungan dengan
alokasi waktu. Ya, manajemen waktu, gitu ya. Jadi berhubungan dengan manajemen waktu. Hubungan dengan manajemen waktu. Mungkin ada hal lain lagi, Pak? Mungkin posisi saya terlalu monoton ya. Posisinya ya. Karena kan masih sangat dekat dengan papan tulis. Masa terlalu papan tulis, ya posisi. Iya. Saya merasa Posisinya dan harusnya saya berjalan kemana-mana supaya suara saya lebih menyebar gitu kepada siswanya. Jadi kan semuanya bisa mendengar cara pengucapan yang benar bagaimana. ada ya tangkap anak gitu Beda-beda, ya. Pak. Gitu. Kemudian itu kemarin Bapak hanya mengandalkan papan tulis ya. Nah itu bagaimana Pak? Pada saat rancangan kemarin kita ada paling nggak ada ini nih apa media gitu kan ya. Nah itu pada saat pelaksanaan bagaimana? Karena hanya mengandalkan papan tulis manual ya. Manual. Harusnya lebih enak pakai media yang sudah lebih canggih. Jadi kemarin tidak digunakan kenapa? Tidak sempat, Pak. Tidak sempat ya. Mencari saya. Nah, jadi itu tadi hal yang Bapak rasakan dan Bapak temukan pada saat melakukan proses belajar mengajar tadi ya. Nah, kemudian izinkan saya menyampaikan catatan kecil saya gitu ya yang saya temukan pada saat Bapak melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas tadi. Baik, itu yang pertama adalah memang sebenarnya tidak jauh beda apa yang Bapak rasakan gitu. Ya. Tidak jauh beda dengan apa yang Bapak rasakan. Jadi yang pertama tadi Bapak belum mengecek kesiapan siswa, gitu ya. Itu udah Bapak sampaikan kan ya, belum mengecek kesiapan siswa. Jadi tadi itu langsung mengecek presensi gitu kan, kemudian Brainstorming langsung. iya ya anak-anak belum, padahal anak-anak tuh masih saya lihat masih banyak yang asik dengan kerjaannya sendiri. Nah Bapak belum mengecek ke situ, kebersihan juga belum dicek. Itu catatan saya yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang ini ya, pengelolaan kelas. Nah, tentang pengelolaan kelas ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi memang benar gitu ya. Artinya Bapak posisinya masih menonton di situ ya. Jadi banyak sudut-sudut yang masih belum terjangkau gitu ya. Dan nah itu kemudian yang ketiga yang ini tidak banyak sih catatannya, sih sejauhnya bagus sekali ya. Hanya saja jadinya agak-agak fatal nantinya gitu loh ya. Yang ketiga tadi yang itu, yang strategi yang kedua ya, yang seperti Bapak sebutkan tadi tidak terlaksana gitu ya, yang belum discussion tadi ya, kerja kelompok tadi ya. Ya karena memang habis waktunya di mana tadi di direct question tadi ya, di direct questionnya habis waktunya di sana, sehingga ya tadi kan karena kita nggak ini ya, kita lihat kan nggak, kemampuan anak tidak merata gitu kan, jadi memang kehabisan waktu di sana. Jadi itu ya. Nah kemudian Pak, dari temuan-temuan yang kita diskusikan tadi tentang proses belajar mengajar tadi, kira-kira apa yang ini Pak, tindak lanjut ke depannya bagaimana Pak? Kalau saya sudah mau tahu penyakitnya apa, Nah, saya harus mencari obatnya. Oke, penyakitnya udah ketemu, sudah tahu. obatnya cari obatnya. Jadi bagaimana Pak menurut Bapak? Berarti saya harus meningkatkan kemampuan di pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu, berarti kemampuan di manajemen waktu ya. Manajemen waktu Oke. dan manajemen kelas. Manajemen waktu.
kondisi mereka masing-masing kan. Jadi Oh lebih iya, ringkas. karena anak-anak pakai ponsel ya. Kalau tidak ada proyektornya, pakai HP saja. Karena semuanya kan sudah punya HP. Oke. Jadi lebih ringkas sudah dan tidak perlu mencatat lagi. Jadi waktu bisa lebih hemat. Jadi kedepannya Bapak akan ini ya, pengelolaan waktunya, manajemen waktunya, pengelolaan kelasnya, jadi diberikan lagi gitu ya. Ya, kemudian untuk mencapai itu Pak, misalkan biar pengelolaan kelasku bagus nih kayak apa ya, biar pengelolaan manajemen waktuku ini bagus bagaimana ya, gitu itu apa yang harus dilakukan? Kalau manajemen waktu itu perlu khusus dari Panda, tapi harus saya sesuaikan dengan tujuan belajar. Ya ini di RPP Ya, ya. terus dengan materinya dan lagi-lagi kesiapan. Kalau walaupun saya sudah bagus manajemen waktunya, tapi kalau muridnya belum siap, pasti lama juga hasilnya. Tapi kalau untuk pengelolaan kelas itu saya tidak boleh berdiam di satu tempat saja. Harus pindah kemana-mana area, Iya. jangan satu spot saja. Ya, jadi memang belajar itu seni Pak ya. Ya. Seni dan kita juga harus banyak bisa belajar dari apa namanya ya, dari senior yang lain gitu kan ya. Ya, begitu kan. Jadi memang untuk ini di pengembangan Bapak itu di ini ya pengelolaan waktu, manajemen kelas, kemudian tambahan tadi ada untuk yang media pembelajaran interaktif itu ya. Biar anak-anak lebih inilah beragam kan, lebih beragam, diferensiasi ya. Baik, kira-kira untuk ini Pak, untuk pengembangan ini apa namanya yang pengelolaan waktu, kelas dan interaktif itu kapan itu Pak dilaksanakan Pak? Perkiraannya Hmm. kira 1 sampai 2 minggu. Di pertemuan itu ya, di kelas yang sama mungkin gitu ya. Jadi, baik. Itu yang kita dapatkan. Kemudian yang terakhir Bapak dari pembicaraan kita tadi, Bapak bisa ada ini nggak, ada satu kesimpulan tentang kegiatan proses belajar mengajar telah Bapak lakukan tadi Pak. Dari studi masih belajar. Untuk kesimpulannya ternyata kemampuan anak itu berbeda-beda, khususnya di skill berbahasa Inggris. Nah, karena kemampuan anaknya pada dasarnya berbeda-beda, berarti saya juga harus menggunakan media yang sesuai dan tempo yang sesuai. Karena memang bahasa itu tadi dan harus banyak latihan. Baik Bapak, terima kasih ya atas waktunya. Jadi nanti kita akan coba lihat lagi karena tadi ada di apa namanya di rencana Bapak ya, kira-kira 2 minggu lagi atau 12 ya akan dilaksanakan itu ya. Nah, nanti kita akan coba ya sampai diskusi kembali ya Bapak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Maaf mengganggu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.